beristighfar kepada Allah sebelum tidur untuk membersihkan hati kita daripada perbuatan-perbuatan yang salah. Ketika kita bangun, awali dengan doa, memohon ampun juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Kepala Yayasan, Direktur Khalifah, dan juga para asatizah, dan tak lupa ikhwan akhwat yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal pertama yang harus kita syukuri adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Karena banyak manusia yang di luar sana, ya, orang-orang di luar sana yang mungkin telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala atau mungkin telah berpindah, ya, daripada agama Islam. Tetapi kita semua alhamdulillah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita panjang umur, ya. Tahun depan juga dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang terpenting adalah bukan hanya bertemu, ya. Karena kalau bertemu saja siapapun bisa, gitu, ya. Tapi bagaimana kita bisa memaksimalkan nikmat yang Allah berikan ini dengan sebaik-baiknya. Sayang sekali, ya, ketika Allah memberikan kesempatan kita untuk bertemu dengan Ramadan, kemudian kita menyia-nyiakannya, ya. Kemudian kita membuat hari-hari dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, ya. Atau ketika nanti bertemu dengan Lebaran, ya, 30 hari kita nggak punya apa-apa, ya, nggak punya bekal apa-apa. Oleh karenanya sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah dipertemukan dengan Ramadan, dan sebagai bentuk syukur itu bukan sekedar mengucapkan alhamdulillah saja, bukan sekedar hore-hore saja, gitu, ya. Bukan sekedar foto-foto saja, tapi syukur kita kepada Allah adalah dengan membuktikan bahwa setiap menit, setiap jam, ya, setiap hari yang kita lalui di bulan Ramadan ini kita akan berikhtiar untuk memaksimalkan dengan sebaik-baiknya, dengan amal mulia, dengan perbuatan-perbuatan yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tulis judulnya, ya, panitia. Memberikan judul taubat, ya. Waduh, ini keras banget taubat, ya. Masya Allah, ya. Ya, jadi kalau bicara taubat, memang bukan hanya momentum ini saja, ya, tetapi setiap waktu adalah momen pertobatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala lihat bagaimana mempertemukan kita dengan 5 waktu. Itu adalah momen bagaimana kita untuk membersihkan diri, ya. Jadi pertobatan ini ataupun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala jelas setiap hari, dan bahkan seharusnya hal pertama yang diucapkan, ya, sebelum dan setelah tidur adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ketika kita sebelum tidur, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mungkin hari-hari sebelumnya ataupun jam-jam sebelumnya kita menggunakan dengan hal yang tidak bermanfaat, apalagi dengan yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seyogianya kita menjadikan rutinitas, ya, beristighfar kepada Allah sebelum tidur sebagai ikhtiar kita, ya, untuk membersihkan hati kita daripada perbuatan-perbuatan yang salah, yang mudah-mudahan ketika kita lelap Allah Subhanahu wa taala sudah membersihkan diri kita dari dosa yang kita lakukan di hari-hari sebelumnya. Pun juga ketika kita bangun, awali dengan doa, ya. Memohon ampun juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nggak tahu, ya, setelah bangun mungkin kita akan tergoda lagi untuk melakukan perbuatan maksiat, tergoda lagi untuk melakukan hal yang sia-sia. Oleh karenanya sebelum dan sesudah tidur kita biasakan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini momen Ramadan ini adalah bagaimana kita lebih semangat lagi, ya. Kalau kemarin kita biasa saja, ya, kalau sekarang jangan biasa saja tapi harus luar biasa. Kalau kemarin kita istighfar oke, gitu, ya. Kalau sekarang oke banget, gitu, ya. Jadi harus lebih maksimal, harus lebih banyak, harus lebih semangat. Karena ini merupakan bulan mulia yang mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada kita semua. Doa-doa yang kita panjatkan akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada 3 hal penting, ya, di dalam proses kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah bagaimana kita berusaha, ya, untuk menyingkirkan kebiasaan-kebiasaan buruk, ya, yang ada dalam diri kita.
Makanya di dalam puasa mengurangi ya, bahkan menghilangkan pahala puasa apabila kita melakukan dosa ya, seperti ngomongin orang ya, kemudian menyakiti orang dan sebagainya. Maka hal pertama sebagai bentuk ikhtiar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita membersihkan menyingkirkan keburukan-keburukan yang ada dalam diri kita, kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada dalam diri kita. Ini saatnya untuk membersihkan. Misalnya kita biasa bangun kesiangan, ini saatnya kita singkirkan itu. Misalnya kita biasa ngomongin orang, ini singkirkan sekarang. Atau misalnya kita biasa ketika taraweh menunggu amin baru datang, itu singkirkan sekarang gitu ya. Atau ketika belajar ya ngantukan ya, nggak fokus, itu singkirkan sekarang ya. Bukan hanya perbuatan dosa, tapi kebiasaan-kebiasaan buruk. Ini adalah momentum kita ya. Ini adalah hari kita ya untuk berusaha menyingkirkan tersebut gitu ya. Makanya nanti setelah selesai taraweh ya, ataupun setelah masjid keluar dari masjid, langkah pertama kita adalah apa? Kita berjanji kepada diri kita sendiri. Untuk apa? Untuk mulai hari ini ya, jangan nunggu besok, mulai detik ini kita akan berusaha untuk menyingkirkan kebiasaan buruk. Makanya silakan tulis apa sih kebiasaan buruk saya gitu. Oh, saya masih suka ngebully nih ya. Oh, saya masih suka ngomongin orang nih gitu. Oh, saya masih suka pacaran nih misalnya. Nah, itu kan hal-hal buruk yang kita tahu sendiri gitu ya. Hanya kita yang tahu. Kita tulis listnya ya, tulis, kemudian kita hapus ya. Bukan hanya dihapus dengan penghapus ya, tapi benar-benar kita berikhtiar untuk menyingkirkan itu ya. Jadi siap ya. Ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyingkirkan kebiasaan buruk, apalagi gitu ya, apalagi perbuatan dosa gitu ya. Insyaallah kita mudah-mudahan terjaga ya, nggak ada yang suka mabuk-mabukan ya, ada yang suka berzina ya, dan insyaallah mudah-mudahan sampai kita meninggal ya, kita tidak dipertemukan dengan hal-hal seperti itu ya. Tapi minimal tadi ya, kebiasaan-kebiasaan buruk seperti malas belajar, kemudian malas sholat ya, dan sebagainya, itu kita berikhtiar ya, mulai hari ini ya, kita hapus itu. Kita harus menjadi pribadi yang lebih baik. Kita sambut matahari besok dengan menjadi pribadi yang lebih baik ya. Dengan apa? Menyingkirkan kebiasaan buruk tersebut. Ya, yang pertama. Yang kedua, nah setelah kita menyingkirkan kebiasaan buruk, maka kita otomatis harus memasukkan hal-hal yang baik ke dalam diri kita. Makanya kita harus cemburu ya kepada orang yang lebih baik dalam ibadahnya gitu ya. Makanya kalau ada orang yang sholatnya lama, misalnya ya sholat ba'diyahnya lama, jangan anggap ria gitu, dia mah ria gitu. Padahal harusnya kita iri gitu ya, kita malu. Kok saya sholat disuruh sholat duha cuman semenit bisa gitu ya, harusnya malu gitu. Jadi kita harus cemburu kepada orang yang amalnya lebih baik ya, kepada orang yang ibadahnya lebih khusyuk gitu. Oleh karenanya yang kedua tadi apa? Kita masukkan kebiasaan baik di dalam diri kita. Kita pengen sholatnya yang asalnya cuma wajib saja, tambah dengan yang sunnah-sunnah ya. Yang puasanya wajib saja, tambah dengan yang sunnah-sunnah. Pokoknya hal-hal yang baik kita masukkan ke dalam diri kita ya. Nah, insya Allah itu menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita dan sebagai bentuk bukti ya bahwa kita benar-benar ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi yang pertama apa? Kita singkirkan kebiasaan buruk kita. Yang kedua tadi adalah memasukkan ataupun membiasakan hal-hal yang baik dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Itu yang kedua. Yang terakhir, tentu yang paling penting adalah apa? Istiqomah gitu ya. Karena banyak ya, antum insya Allah tidak gitu ya. Ada yang di pesantrennya sholat tahajudnya rajin ya, tapi pas ke rumah subuhnya pun kelewat ya. Kalau antum insya Allah tidak ya, subuhnya antum jam 4 mungkin ya di rumah. Atau ketika di sekolah kita memaksimalkan waktu gitu ya, tidak main HP, tidak apa, tapi ketika di rumah, nah ini yang paling sulit adalah istiqomah. Makanya ketika di sekolah kita diajarkan ya kebiasaan-kebiasaan baik, hal terpenting adalah menjaga itu gitu ya. Menjadikan itu sebagai kebiasaan yang bukan hanya di tempat ini, tapi juga di luar sana. Bukan hanya sebatas sampai SMP saja, tapi sampai SMA, sampai kuliah, sampai dewasa, sampai menikah, semuanya kita biasakan ya. Kita biasa bangun jam 3 ya untuk tahajud. Itu biasakan menjadi kebiasaan. Kita biasa puasa sunnah ya hari Kamis itu menjadi kebiasaan. Kemudian kita sekarang sholatnya lengkap gitu ya, qobliyahnya, ba'diyahnya, berjamaah setiap hari gitu ya. Nah ini merupakan kebiasaan-kebiasaan yang harus kita jaga gitu ya. Bukan hanya di sini, tapi sekali lagi di luar sana pun harus kita amalkan gitu ya. Nah, sebagai bukti kita benar-benar sungguh-sungguh ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sayang sekali gitu ya, kita 3 tahun di sini belajar, dibiasakan kebiasaan baik, pas ke rumah
balik lagi pada kebiasaan sebelum kesini gitu ya. Nongkrong-nongkrongnya gitu ya. Main game nggak tahu waktu gitu ya. Kemudian sholat subuhnya masih dibangunin gitu. Boro-boro tahajud subuh pun masih dibangunin gitu ya. Kemudian berjamaah juga banyak alasan ya, jauh lah apalah gitu ya. Apalagi puasa gitu ya dan sebagainya. Nah, itu harus disingkirkan ya. Oleh karenanya sekali lagi tadi 3 poin tadi penting di dalam proses kita tobat ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi adalah apa? Kita usahakan mulai hari ini kita buang kebiasaan-kebiasaan buruk yang sering kita lakukan, baik kepada diri sendiri, baik kepada teman-teman kita, pada orang lain, apalagi pada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang kedua setelah itu adalah kita biasakan nih hal-hal yang baik di dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan yang terakhir adalah yang paling penting adalah istiqomah ya, menjaganya ya sampai nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita berdoa mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membiasakan kebiasaan baik dan beramal mulia ya, beramal baik sampai dengan ujung nafas terakhir kita insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya itu saja yang dapat sampaikan. Sedikit banyak mudah-mudahan bisa dicerna, dan sekali lagi bukan hanya mendengar ya, apalagi menulis ya, minta tanda tangan doang ya, enggak ya, tapi kita benar-benar mengamalkan apa yang kita dengar. Jadi rumusnya 3 saja. 1, yuk buang kebiasaan buruk. 2, yuk masukkan kebiasaan baik. Yang ketiga adalah istiqomah insyaallah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.